Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan publik usai perolehan suara nasional mendadak naik secara signifikan 2 pekan jelang penetapan suara nasional oleh KPU. Benarkah fenomena meroketnya suara PSI menjawab tuntas tudingan yang selama ini beredar di masyarakat tentang adanya upaya tertentu dari penguasa untuk meloloskan PSI ke gelanggang Senayan? Karena sosok Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tak lain adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Inilah Top Review. Di saat Sirekap masih saja bermasalah dan tidak pernah ada kepastian kalkulasi perolehan suara Pileg 2024, publik dihebohkan dengan melambungnya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara mendadak menjelang berakhirnya proses rekapitulasi secara nasional. Sangat luar biasa, suara nasional partai berlogo tangan dengan kombinasi warna putih itu naik secara signifikan. Data dari situs resmi KPU menunjukkan suara PSI terus meningkat hingga mencapai 3,13% atau sebanyak 2.403.013 suara pada minggu ini. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana partai di bawah pimpinan Kaisang Pangarep itu mampu mengumpulkan suara dan menaikkan perolehan dari 2% menuju 3% hanya dalam 30 jam. Ini ya dugaan-dugaan saja. Nah, apakah ini memang disengaja? Ya itu ya kita nggak tahu. Ini hanya dugaan-dugaan, cuman kan kalau didapatkan data-data yang disebutkan itu, lonjakannya itu luar biasa ya gitu. Nah itu tinggal mungkin dilihat rekaman data yang dimiliki oleh partai politik yang lain. Direktur Setara Institut Halili Hasan menduga tren terus melonjaknya suara PSI sebagai salah satu upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo agar partai yang dipimpin anak bungsunya Kaisang Pangarep bisa lolos ke parlemen. Halili menegaskan bila penggelembungan suara PSI dibiarkan, maka kecurigaan besar publik tentang nafsu kekuasaan Jokowi terbukti dengan cara membajak kontestasi pesta demokrasi. Tidak bisa tidak, penyelenggara pemilu harus bisa membuktikan secara kuantitatif anomali meroketnya perolehan suara PSI secara nasional dalam 6 hari terakhir. Tak cukup dengan hanya membantah, KPU harus bisa membuktikan secara tuntas soal tidak adanya intervensi kekuasaan dalam data penghitungan suara Pileg yang ditampilkan di situs Realcon KPU. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Terjadinya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam kurun waktu yang cukup singkat hingga kini terus mengundang kecurigaan tidak hanya dari parpol, seperti Partai Persatuan Pembangunan yang terancam kandas alias gagal masuk parlemen jika anomali perubahan suara PSI terus menguat. Bahkan lembaga survei terkemuka Indikator Politik Indonesia juga menengarai adanya kejanggalan suara PSI karena ada perbedaan nyata antara hasil hitung cepat atau quick count dengan hasil hitung KPU atau Realcon. Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Sementara P3 bukan prosentasenya. Kalau prosentase itu otomatis karena otomatis mengikuti jumlah suara. Ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun. Baru belakangan ada kenaikan. Nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Ya. Nah pertanyaannya itu wajar atau tidak wajar? Ya. Biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Jadi perbedaannya itu jadi 0,0 sekian gitu ya. Kalau misalnya data udah 65% kan besar sekali. Ya. Nah, tetapi apakah itu karena ada faktor kecurangan? Saya tidak tahu. Tidak mau dituding curang atas fenomena kenaikan suara PSI yang nyaris mendekati ambang batas parlemen, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali justru menduga ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan masuknya PSI ke parlemen. Dengan tegas, PSI membantah telah melakukan kecurangan bahkan jual beli suara. Penghitungan masih berlangsung ya. Ya. Artinya belum semua data Sirekap ini juga masuk
Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa ada yang 73%, ada yang 21%, dan apabila terjadi lonjakan-lonjakan, ini dikarenakan memang proses penghitungan Sirekap ini yang menggunakan metode manual, ini dia tidak bersifat random atau proporsional ya. Tidak bisa dipungkiri, peluang Partai Solidaritas Indonesia lolos ke parlemen cukup berat. Mengingat data hitung cepat dari sejumlah lembaga survei yang mayoritas menyebut suara PSI tidak akan melampaui ambang batas parlemen 4%. Tentu ini bukan soal benar atau tidak anomali terjadi suara lonjakan PSI di situs Realcon KPU. Namun pembuktian harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan membuka formulir C1 Plano dan dengan melakukan perhitungan manual. Saran saya adalah unduh semua hasil yang diupload di Sirekap, lakukan rekapitulasi internal partai. Di sana akan terlihat ada indikasi atau kemudian ada pelompatan data-data yang besar. Partai politik harus mengawal proses yang berlangsung di kecamatan, di kabupaten kota yang sekarang prosesnya belum selesai. Kini publik hanya bisa berharap dan menanti hingga proses rekapitulasi suara secara nasional usai, yang tinggal menghitung hari. Jika memang benar ada yang tidak wajar, maka DPR tidak perlu berlama-lama menggulirkan hak angket untuk membongkar berbagai dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Ya, paling tidak agar masyarakat bisa kembali percaya kepada penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah. Karena tak lama usai pemilu 2024, Indonesia akan kembali menggelar hajatan demokrasi besar, yakni pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.